Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Yang kami hormati guru kita bersama Ustaz Fahri Emil Habib LCMH, kemudian para asatidz, para ulama, sadik pandai, Bapak Datuk, para tokoh adat yang hadir, dan juga kaum muslimin, jamaah, adik-adik, abang-abang, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sharing on Satek malam ini kita justru luar biasa, ibaratnya mendapatkan hadiah yang cukup luar biasa lah bagi kita, amazing. Karena kenapa? Biasanya kita sharing on Satek saja, Pak. Teman-teman, ibu-ibu, bapak, kita sharing on Satek. Tapi alhamdulillah malam ini justru ada diskusi ilmiah dengan tema yang luar biasa. Kemudian kita mulai dengan bersalawat kepada Nabi, Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad. Judul diskusi ilmiah kita malam ini adalah peran tauhid dalam menjaga pemahaman benar Quran dan Sunnah. Terus kemudian anak terfikir dari apa yang terjadi akhir-akhir ini dan terjadi mungkin di dunia maya. Jadi pertanyaannya, pemahaman yang salah pun beredar, dia menggunakan dalil Quran dan Sunnah, betul saja. Pemahaman yang salah beredar juga menggunakan dalil Quran dan Sunnah. Contoh kita contohkan siapa namanya, Ahmadiyah, Mirza Ghulam Ahmad. Mirza Ghulam Ahmad itu dia juga menggunakan Quran dan Sunnah. Dia mempelintir ayat-ayat Allah untuk mendoktrin umat Islam seakan-akan benar. Nah, ini nanti yang baru-baru hijrah nih, teman-teman yang baru hijrah, baru ngaji, kemudian kita beranjak dari zaman kegelapan menuju zaman keterangan gitu, saudara. Jadi terkadang seakan-akan yang dibawanya Quran dan Sunnah, tetapi pemahamannya tidak benar. Contoh, kalau kita lihat di Quran surah As-Saff, itu kan ada wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Nah, itu langsung dipelintir, ternyata akan ada yang datang itu nabi namanya Ahmad. Mirza Ghulam Ahmad pun akhirnya di-branding jadi nabi, saudara. Nah, terus kemudian liberal juga, orang-orang liberal juga pakai ayat. Orang-orang liberal pakai ayat. Ayatnya kita sering dengar tuh, innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila shalihan falahum ajruhum inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Sabiin, siapa aja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, beramal soleh, dia tidak akan ditimpa kekhawatiran. Jadi apa yang bisa membuat pemahaman kita benar, terjaga dari pemahaman-pemahaman tersebut? Bahkan juga ada yang sekarang lagi viral. Yang lagi viral itu, cukuplah kita memahami dari kalam-kalam ulama Quran dan Sunnah ini dengan terjemahan. Dengan terjemahan saja sudah cukup untuk bisa memahami Al-Quran dengan benar. Asal melantung saja asal sembarang ngomong aja Jadi insyaallah malam ini mungkin kita diskusi ilmiah, talkshow inspiratif bersama guru kita Ustaz Fahri Emil Habib LCMH. Nanti dilanjutkan pada Isya dengan tambahan sedikit materi dan jawab misalnya. Insyaallah. Jadi mudah-mudahan bisa kita kuatkan tauhid kita supaya apa? Supaya kita terbentengi dari pemahaman-pemahaman yang salah, yang dipelintir-pelintir oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, jadi kepada guru kita mungkin moderator tak memperpanjang mukadimahnya, kepada beliau kita persilakan dengan segala. Boleh datang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atamut taslim ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fanawaina ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa bi sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al huda wa dilalata ala al khair ibtigha'a mardatillahi wa sawabihi wa qurbih. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi wa sahil akhlaqana bil hilmi wa ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ustadz moderator yang dimuliakan Allah, Ustadz Dian, kemudian juga para guru, alim ulama, para nenek mama, cadik pandai, alai nan gadang basa batuah, para bondo kanduang, para pemuda. Jadi kalau ini memang asli banyak pemuda daripada penua, saatnya. Ini pematerinya aja yang penua nih, kayak. Yang hadir muda-muda semua. Sudah tua kita, Ustaz? Belum juga ya? Ustaz nggak mau juga. Biar saya saja ya. Jadi alhamdulillah kita berkumpul di masjid ini mudah-mudahan dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu, dan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita futuh. Allahumma ftah lana waftah alaina waftah bina, sehingga kita bisa mudah menangkap, menerima, mengingat, dan mudah-mudahan kita juga bisa nanti menjadi wasilah saudara-saudara kita, kawan-kawan kita lain mendapatkan futuh. Minggu lalu ada sahabat lah ya, bisa dibilang sahabat, kawan saya itu menelpon 2 kali sebelum maghrib. Malam harinya saya telepon balik. Ternyata beliau cerita bahwa anaknya yang sekarang masih kelas 2 SMA itu murtad. Kelas 2 SMA bisa murtad. Ini mohon maaf ya kalau misalkan ada penyusup agama lain di sini. Nanti dianggap kita merusak kerukunan umat beragama pula. Jadi murtadnya ke agama Nasrani. Bagaimana caranya, Ustaz? Bagaimana kita bisa menyikapi anak? Saya pribadi ketika itu menyampaikan bahwa sebagai orang tua, andai menghadapi masalah seperti itu, tentu menjaga kewarasan diri adalah hal nomor 1 dulu. Kita harus tenang dulu, kita jaga dulu emosi kita, sehingga kita bisa cari cara bagaimana caranya bisa kita menyampaikan kebenaran agama ini kepada anak. Karena anak anggaplah murtad, ya, kita bisa bandingkan pula dengan hobi-hobi aneh mungkin ya, baru kenal klub, baru kenal narkoba bisa jadi. Ya, itu susah untuk dinasihati. Makin dinasihati barangkali akan mantul ya, mambal, melantun seperti itu ya. Tidak masuk. Maka yang penting dulu kita harus yakin bahwa hidayah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti dalam kondisi tenang, dalam kondisi santai, rileks, ini anak baru diajak deep talk. Diajak bicara lebih mendalam. Apa yang kita bicarakan? Nah, dalam Islam kita diajarkan untuk menyembah pencipta manusia. Itu simple. Dalam Islam kita diajak untuk menyembah pencipta manusia. Kalau kamu pindah ke agama selain Islam, ulang lagi. Dalam Islam kamu diajak untuk menyembah pencipta manusia, pencipta batu, pencipta gunung, pencipta alam semesta. Kalau kamu pindah ke agama lain, kamu beralih dari pencipta manusia kepada manusia. Kamu tidak lagi menyembah pencipta manusia, tapi kamu menyembah manusia. Ketika kamu pindah ke agama lain, boleh jadi kamu malah menyembah batu, boleh jadi kamu malah menyembah roh, boleh jadi kamu malah menyembah angin, bahkan boleh jadi kamu menyembah ketiadaan. Berarti itu namanya downgrade. Itu namanya downgrade. Ya, biarkan dia kemudian berpikir, biarkan kemudian dia mencerna. Saya katakan seperti itu. Ya, sebenarnya banyak ya poin-poin batalnya i'tiqad bahwasanya Nabi Isa itu adalah Tuhan.
Karena ternyata keajaiban-keajaiban ataupun mukjizat itu tidak hanya terjadi pada Nabi Musa. Ada juga keajaiban yang terjadi pada Nabi Musa, ya. Contohnya menghidupkan orang mati, ya. Nabi Isa, salah satu mukjizat terbesar beliau yang disebutkan adalah wa uhyil mauta biidznillah. Nabi Isa itu menghidupkan orang mati. Apakah yang menghidupkan orang mati itu cuma Nabi Isa? Enggak. Dalam sejarah kenabian juga kita temukan cerita bahwa Nabi Musa alaihissalam juga pernah mengalami hal yang sama, menghidupkan orang mati. Yaitu bukan cuma mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Isa seorang. Lalu kenapa giliran Nabi Isa mengalami mukjizat seperti itu, beliau dianggap sebagai Tuhan atau avatar Tuhan? Tapi ketika itu dilakukan oleh Nabi Musa, ya, orang-orang Nasrani tahu juga Nabi Musa, ya. Kenapa ketika Nabi Musa juga menghidupkan orang mati, beliau tidak dianggap sebagai itu contoh, itu panjang, ya. Tapi yang penting yang pertama saya sampaikan dulu, cari kondisi yang tenang, ya, karena akal ini jalan kalau suasana hati kita tenang, ya. Nah, para sahabat tahu nggak modus penipuan itu bagaimana caranya? Bermain dengan perasaan dulu, kan? Telepon dulu, ya enggak? Anak ibu sekarang sedang di kantor polisi. Panik. Kalau panik berarti perasaannya campur aduk. Maka ketika itu logika nak jalan, baru kirim duit. Atau ibu dapat hadiah 2 miliar. Terlalu bahagia. Kalau terlalu bahagia berarti histeria juga. Berarti akal tidak jalan. Makanya dalam Islam hakim itu tidak boleh memutuskan perkara dalam kondisi terlalu marah, terlalu bahagia, dan lapar juga tidak boleh, Ustaz, ya. Ini peserta dapat snack enggak? Insyaallah. Masuk kaji snack. Nah, jadi itu penting, ya, sebenarnya, ya. Tauhid itu penting, ilmunya penting. Tapi masalahnya sekarang orang-orang kan seolah-olah, ya, saat ini kok agama terasa rumit, ya, sekarang, ya. Agama kok jadinya rumit, ya. Mau memahami Al-Quran saja ada yang nyuruh belajar bahasa Arab dulu, belajar nahu dulu, belajar sorof dulu. Bukankah Al-Quran sebagaimana tadi kata Ustadz Dian itu sudah ada terjemahannya? Ngapain repot-repot ini kita belajar di pondok 6 tahun, tambah pula kuliah 4 tahun, ada lagi yang ngabdi di pondok 12 tahun. Ya, bikin repot. Padahal Allah sudah katakan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Al-Quran sudah dimudahkan. Nah, ini ada kesalahan konsep, ya, miskonsepsi. Di mana letak kesalahan konsep? Agama ini mudah, tapi ilmu agama itu tidak mudah. Kita tidak usah jauh-jauh, ya, para kawan-kawan, ya. Tidak usah jauh-jauh kita membahas cara memahami Al-Quran dan Sunnah. Membaca Al-Quran dan Sunnah saja, membacanya, belum lagi memahaminya, itu butuh ilmu, tidak? Itu butuh ilmu. Dan jangan pula ditanya, Ustaz, adakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu mengajarkan para sahabatnya ilmu tajwid? Ya, enggak. Jadi Nabi itu mengumpulkan sahabat, kan, wahai Abu Bakar, makharijul huruf ada 5. Ya, enggak. Wahai Abu Bakar, pagi ini kita belajar, Umar bin Khattab, pagi ini kita belajar hukum nun mati dan tanwin. Nun mati berjumpa huruf ba dan mim namanya iqlab. Nun mati berjumpa huruf kaf, ya, seperti huruf fa, itu namanya ikhfa. Kemudian idgham itu terbagi 2. Ada enggak Nabi bilang gitu kepada para sahabat? Enggak ada, kan? Berarti ilmu tajwid itu apa? Itu asal. Bid'ah, ya. Itu tidak diajarkan. Tapi kita sepakat bahwasanya ilmu tajwid itu penting. Pertanyaannya, untuk apa ilmu tajwid? Menjaga cara baca Al-Quran. Menjaga cara bacanya. Kalau cara baca Al-Quran saja begitu kita memeliharanya, mau kita belajar ilmu tajwid, kita hafal matan jazari seperti itu contohnya. Ya, kita hafal tuhfatul atfal. Ya, seperti itu. Kita mau tahu bagaimana cara membaca Al-Quran, apatah lagi cara memahami Al-Quran. Maka tidak main-main, ya. Nah, sekarang kita bahas sedikit tentang tarikh tasyri'. Tarikh tasyri'. Tarikh tasyri' itu sejarah.
Ya, Islam yang dulu di masa sahabat disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seolah-olah simpel saja. Kan tidak susah ya. Nabi sampaikan hadis kepada para sahabat, sahabat mengamalkan. Kan simpel itu, tidak susah. Kemudian muncul orang-orang di akhir zaman juga memposisikan dirinya seolah-olah dia sahabat Nabi, seolah-olah dia adalah sahabat Nabi, di mana dia cukup mendengarkan hadis satu kali, dia langsung paham dan dia bisa langsung amalkan. Sahabat simpelnya seperti itu ya, kawan-kawan ya. Nabi sampaikan hadis kepada para sahabat, sahabat paham, sahabat kemudian amalkan. Itu para sahabat. Ada orang-orang hidup di akhir zaman, hidup di zaman ini, memposisikan dirinya seolah-olah dia juga sama dengan para sahabat. Jadi dia dapat ayat Al-Quran, oh ya ini ayatnya, ya sudah kita amalkan langsung. Oh ya ini hadisnya, berarti kita amalkan langsung. Sehingga yang muncul justru adalah paham-paham aneh. Aneh jadinya. Ya sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Ustadz dia. Nanti kita juga akan contohkan keanehan-keanehan seperti apa, kegilaan-kegilaan seperti apa yang bisa muncul kalau Al-Quran dan Sunnah itu dipahami tanpa ilmu-ilmu terkait atau ilmu-ilmu alat. Nah sekarang kita lihat dulu sejarahnya. Yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan ajaran Islam kepada para sahabat. Kemudian Islam berkembang di masa Khulafaur Rasyidin. Ya terjadi futuhat-futuhat. Kalau Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dulu sibuk untuk membangun stabilitas keamanan dalam negeri kaum muslimin lah ya. Ada yang ngaku nabi, ada yang tidak mau bayar zakat, ada orang-orang murtad. Itu yang dituntaskan dulu oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Di masa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Islam mulai tersebar. Persia dibuka, Romawi juga di daerah Syam itu dibuka. Sehingga orang-orang kan juga banyak itu berbondong-bondong masuk Islam. Di masa Utsman bin Affan, jihad itu juga tetap ada. Saat pasukan dikumpulkan, ini contoh nih ya, bagaimana perkembangan Islam itu melahirkan sebuah ilmu. Ini yang simpel. Ketika dikumpulkan tentara-tentara, dan kita sama-sama tahu bahwasanya Al-Quran itu sebenarnya diturunkan dari Nabi kepada para sahabat itu dengan talqin ya. Al-Quran itu kan diturunkan kepada para sahabat dengan cara talqin. Nabi baca, sahabat ulang. Sebagaimana Al-Quran juga dari malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad juga dengan cara talqin. Ini juga barangkali bisa dijadikan contoh ya, teladan bagi kalau misalkan ada di sini kawan-kawan yang membina rumah tahfiz. Anak-anak di Arab itu Ustaz, yes, itu mereka sudah mampu menghafal Quran walaupun mereka belum bisa baca tulis Al-Quran. Ya. Metodenya talqin. Talqin. Kalau di kita kan kalau ada anak-anak kecil sudah disuruh hafal Quran kan ya orang-orang skeptis bilang baca saja belum pandai lemah apa lah kan seperti itu. Ya, itu berbeda di Arab. Di Arabnya memang talqin, tapi memang gurunya harus capek gitu ya. Memang harus capek gurunya, siap capek kalau mau mengajarkan. Nah, sekarang ya. Jadi Al-Quran itu ditalqin kepada para sahabat, Islam berkembang, tentu juga Al-Quran berkembang. Boleh jadi ini orang ketika mentalqin Al-Quran, disampaikan kepada muridnya agar tidak lupa, dia mencatat. Dia catat ayat Al-Quran. Tapi kan cara catatnya beda-beda. Ada khat tulisan resmi. Ya, khat paling umum itu khat Quraisy. Tapi kan ketika Islam disampaikan kepada kabilah-kabilah lain, boleh jadi ya gambaran kasar kita lah ya. Ini orang-orang Indonesia ketika ngapal Quran ditalkinkan oleh gurunya, kita nyatat pakai apa kira-kira? Pakai huruf apa? Ya. Huruf Latin. Gambarannya seperti itu. Ya. Jadi orang-orang Arab, walaupun dia orang Arab, tapi cara penulisannya berbeda-beda, sehingga cara nulis Al-Qurannya beda-beda. Mereka kemudian saat berkumpul membawa mushaf yang juga berbeda-beda, sehingga muncul kok aneh Quran kamu ini. Enggak, Quran dia non batu aku cik. Ya enggak, ini Quran ya, kamu. Ya. Kamu yang batu. Kamu. Marahmu sama aku cik. Marahmu sama aku ya. Marah. Coba seorang Padang lah, pikirmu ada orang malah. Sehingga ya hampir ya ketika itu terjadi konflik, kabar itu sampai kepada Sayyidina Utsman bin Affan. Ya radhiyallahu anhu. Apa yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman bin Affan? Al-Quran mesti ditulis dengan satu cara penulisan. Walaupun cara bacanya tergantung qiraat, tapi yang penting cara penulisannya harus disatukan. Makanya kawan-kawan, sekarang Al-Quran yang kita miliki itu namanya apa? Mushaf Utsmani.
Mushaf Utsmani. Itu contoh ya. Ya bukan berarti Sayyidina Utsman bin Affan itu ingin membatas-batasi atau menghilangkan syariat. Enggak menghilangkan syariat. Tapi memang umat butuh. Memang umat butuh agar cara penulisan Al-Quran itu disatukan. Bukan qiraatnya dihilangkan, cara penulisannya saja. Nah tentu masalah yang sama juga dihadapi ketika mushaf itu walaupun sudah sesuai standar penulisan Quraisy disebarkan ke daerah-daerah. Boleh jadi daerah ini orang-orangnya adalah orang-orang Arab, boleh jadi orang-orangnya adalah orang-orang non-Arab. Ya, ketika disampaikan ke daerah non-Arab, Al-Quran itu tidak ada titik, tidak ada harkat. Bagaimana cara bacanya? Pusing. Muncul lagi ilmu. Ya, ilmu agar kita tahu harkat akhir setiap kata. Nah, muncul ilmu nahu. Ilmu agar kita tahu harkat kata itu sebelum harkat huruf terakhir. Muncul ilmu saraf. Bagaimana perubahan bentuk kata itu juga berkaitan dengan ilmu saraf. Nanti kita ingin tahu bagaimana cara pemaknaan ayat-ayat Al-Quran. Ada lagi ilmunya, ilmu balaghah. Ternyata sebelum Islam datang, kawan-kawan, sebelum Islam datang, ilmu-ilmu itu tidak dikenal. Nahu, saraf, balaghah. Tapi ilmu-ilmu tadi muncul. Kenapa? Karena para ulama begitu besar keinginan mereka untuk menjaga pemahaman Al-Quran dan Sunnah. Sehingga kalau seseorang tidak memahami ilmu-ilmu tadi, jangan coba-coba pegang Quran dan Sunnah. Coba kita tengok lagi ya, sejarah di situ ya. Yang kedua, Islam berkembang di masa Khulafaur Rasyidin. Yang ketiga, keilmuan mulai dikodifikasi pada masa tabi'in. Ya, yang paling masyhur kalau ditanya ulama tabi'in yang paling hebat siapa? Kalau saya pribadi akan katakan Imam Abu Hanifah. Jadi 4 imam mazhab, Imam Abu Hanifah itu generasinya generasi tabi'in. Ya, kalau sudah generasi setelahnya, generasi tabi'in, ditanya pula siapa generasi tabi'in paling hebat? Ya saya jawab Imam Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i. Ya walaupun mujaddid generasi tabi'in itu, mujaddid, kalau generasi tabi'in itu mujaddidnya kan Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ya. Kalau jadwal tabel mujaddid kan setiap 100 tahun itu ada ulama-ulama paling menonjol. Yang paling menonjol Umar bin Abdul Aziz. Setelahnya baru Imam Asy-Syafi'i. Tapi di masa tabi'in itu kemudian ilmu-ilmu yang tadi kita sebutkan, nahwu, sharaf, fikih, usul fikih juga itu mencapai pematangan lah. Di masa tabi'in orang-orang sudah mulai memahami, oh kita harus bukukan ini, kita harus kodifikasi, kita harus kumpulkan ini ilmu agar orang tidak sembarangan ya memahami Al-Quran dan Sunnah. Karena ilmu usul fikih kalau kita tengok sejarah munculnya juga seperti itu kan. Ilmu usul fikih. Bagaimana sejarah munculnya ilmu usul fikih? Abdurrahman bin Al-Mahdi itu mendapati orang-orang gampang-gampang saja langsung baca Quran hadis, kemudian langsung menelurkan hukum. Dikirimlah surat kepada Imam Syafi'i. Ini bagaimana caranya nih orang-orang ya yang serampangan saja memahami Al-Quran dan hadis. Ditulis surat balasan oleh Imam Syafi'i. Surat balasan Imam Syafi'i itu apa? Kaidah-kaidah dalam memahami Al-Quran dan hadis. Dan itu menjadi satu buku. Apa buku itu namanya sekarang kita kenal? Ar-Risalah. Kenapa Ar-Risalah? Karena Ar-Risalah itu bahasa kitanya kan surat. Karena itu hasil balasan untuk surat Abdurrahman bin Al-Mahdi tadi. Itu contoh. Ya. Nah, itulah contoh kodifikasi ilmu. Jadi tidak langsung-langsung saja. Ini Al-Quran ada, hadisnya ada. Kan sudah jelas, kita amalkan. Tunggu dulu, tidak seperti itu. Ya, ada langkah-langkah. Nah, jadi penting Rasulullah mendidik para sahabat yang secara alamiah memiliki kemampuan yang baik untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Ini penting. Ya, tidak semua sahabat juga, tapi sahabat-sahabat an-nubagha ya, sahabat-sahabat yang hebat, yang terkemuka, ya Khulafaur Rasyidin pasti, Siti Aisyah, kita juga kenal Ibnu Umar, Ibnu Abbas Al-Abadillah itu. Itu mereka secara alami karena ditempa lingkungan, ya mereka itu mampu memahami pemahaman yang benar terhadap Al-Quran dan hadis. Mereka juga bisa mendapatkan informasi yang komprehensif, tidak timpang terkait Al-Quran dan hadis karena memang mereka membersamai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kelebihan para sahabat. Tapi generasi setelahnya itu tidak punya apa yang dimiliki oleh para sahabat. Generasi setelah para sahabat
tidak punya apa yang dimiliki oleh para sahabat. Kira-kira yang dimiliki oleh para sahabat sehingga mereka mampu memahami Al-Quran dan Sunnah dengan baik itu apa? Yang paling utama, dua yang paling utama ya. Yang pertama bahasa Arab, yang kedua iyalah harus punya akal sehat. Ya kalau ada orang nggak waras kan nggak mungkin juga dia memahami Quran Sunnah ya, enggak. Kacau pula nanti. Orang nggak waras suruh baca Quran Sunnah ya nggak waras jadinya. Bacanya terjemahan. Baca Nggak usah terjemah. Itu bahaya ya. Idza mata insan, apabila mati seorang manusia terputus amalnya kecuali 3. Sedekah jariyah, ilmun yuntafa'u, ilmu manfaat, waladun solihun, anak soleh yang mendoakan baginya. Nak, bapak kamu mati, doakan ya. Apa kata anaknya? Saya tidak mau doakan Ustaz. Kenapa? Yang mendoakan dalam hadis itu kan waladun soleh, anak soleh. Kebetulan saya cingkaha Ustaz. Nggak bisa. Atau dia suaminya mati kemudian diingatkan oleh Ustaz, Bu, doakan suaminya yang sudah meninggal ya. Apa kata istrinya? Enggak Ustaz, saya enggak mau doakan suami saya. Kok gitu? Yang disuruh Nabi doakan siapa tadi? Anak soleh. Anak soleh, bukan istri soleha. Ya, terus ibu mau ngapain? Saya fokus move on Ustaz. Oh kacau. Nah, para ulama kemudian menyusun ilmu yang bertujuan agar umat setelah para sahabat itu memahami Al-Quran dan Sunnah dengan metode yang benar sebagaimana para sahabat dulu memahaminya. Jadi ilmu sahabat-sahabat pilihan itu kalau diperas lahirlah usul fikih, lahirlah nahu, lahirlah saraf, lahirlah balaghah, ya ma'ani, badiah, bayan, lahirlah ilmu tafsir seperti itu. Ya, kalau diperas, tapi kita kan tahunya sudah jadi, ini produk jadi Abu Bakar As-Siddiq, produk jadi Ibnu Abbas. Kita nggak tahu kualitas Ibnu Abbas itu apa. Kualitas Ibnu Abbas yang paling utama tuh pemahaman bahasa Arab. Kita aja bahasa Arab resleting nggak tahu. Syukron tahu. Syukron, ana antum kefahaluk, ana uhibbuka fillah. Itu paling sering nggak ya? Ada ta'aruf itu aja tahu kita kan. Ta'aruf kacau. Nah itu bahaya ya. Nah sekarang kita kasih contoh. Ini agak gelap sedikit, nanti kita kasih di info masjid ya, di grup nanti bagi teman-teman mungkin ini Ya. sekilas apanya saja. Ada nampak kan? Ada nampak samamu? Aduh. Nampak sedikit. Nah sekarang ini ayat yang suci bisa diselewengkan tanpa benteng ilmu yang kuat. Gambarannya seperti ini ya. Ada santannya bagus, ayamnya bagus, bumbunya bagus, tukang masaknya bodoh. Apa yang akan dibuat? Masakan enak atau masakan bodoh? Hah? Ayamnya bagus, bumbunya bagus, santannya bagus, tukang masaknya bodoh. Hasilnya masakan yang bodoh. Berarti kalau kita ingin mendapatkan masakan yang bagus, syaratnya bukan cuma bahan-bahannya bagus, tapi syaratnya tukang masaknya juga harus. Sekarang kita kasih contoh bagaimana jika tukang masaknya itu konslet. Ya, yang pertama. Dan ini yang paling menarik. Sahabat kalau misalkan punya Al-Quran, walaupun Qurannya di HP silahkan dibuka ya. Pertama surat Toha ayat 9 sampai ayat 12. Ini menarik. Kenapa menarik? Karena ada satu agama di Persia namanya Zoroaster. Kalau bahasa Arabnya disebut dengan Majusi. Orang-orang Majusi ini menyembah apa? Api. Menyembah api ya. Orang-orang Majusi menyembah api. Sebenarnya Zoroaster ini monoteis aslinya. Aslinya monoteis, tapi melenceng. Ya sebagaimana ajaran-ajaran agama lain. Itu aslinya barangkali dibawa oleh Nabi kemudian melenceng. Dalam surat Toha ayat 9 sampai 12 ini menarik ya. Ini menarik. Sudah dapat surat Toha? Ya, surat Toha surat ke 20 kan. Ya, apa kata Allah di surat Toha? Wa hal ataka hadithu Musa. Apakah datang akan engkau cerita Nabi Musa? Idra anara faqala li ahlihim kuthu.
Ketika Nabi Musa menengok ada api, kemudian Nabi Musa berkata kepada keluarga beliau, umkuthu, diam kamu di sini, istirahatlah kamu di sini, ya, duduklah kamu di sini. Inni anastu nara, aku menemukan api, la'alli atikum minha biqabasin au ajidu 'alan nari huda. Bisa jadi aku bawa api itu ke sini atau aku akan mendapatkan kabar ketika aku mendatangi api tadi. Falamma ataha nudiya ya Musa, ketika Nabi Musa mendatangi api tadi, dipanggil Nabi Musa, wahai Musa, inni ana rabbuka, sesungguhnya aku Tuhanmu. Nah, pertanyaannya, Allah itu api enggak? Ini orang Majusi baru masuk Islam, baca ayat ini, oh berarti kita masuk Islam itu bukannya meninggalkan menyembah api, karena ternyata Allah juga Api. tapi ganti namanya aja. Yang kita sembah tetap api, tapi api dalam ajaran Islam itu namanya Allah. Kenapa? Apa dalilnya? Kamu bilang bahwasanya Islam itu menyembah api. Ini dalilnya, surat Thaha ayat 9 sampai 12. Nabi Musa di lembah tua, yang beliau temukan siapa tadi? Api. Ketika Nabi Musa mendekati api tadi, apa katanya? Wahai Musa, ini ana rabbuka. Berarti Tuhan Nabi Musa itu siapa? Waduh, astagfirullah. Ulang syahadat. Asyhadu. Itu contoh ya, ini bahayanya. Kalau kita memahami Al-Quran Sunnah secara langsung. Makanya saya pribadi, orang-orang mu'alaf itu jangan langsung baca Quran, Ustaz. Iya. Harus ada guru lah. Gimana itu? Oh iyalah, betul. Ya, langsung baca Quran. Ya. Harus talqin. Iya, talqinkan dulu kan. Iya, dibaptis dulu. Nah, contoh lain, surat Thaha ayat 5, kita ke atas. Surat Thaha ayat 5, masih di halaman yang sama. Surat Thaha ayat 5 apa? Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Ar-Rahman, Allah itu di atas arasy beristiwa. Istiwa ini sebenarnya kan mutasyabih, kita nggak tahu maknanya apa, tapi sebagian orang maksa bahwa istawa itu artinya bersemayam, duduk, bertempat. Ya. Duduk kayak gini. Oh, pokoknya duduk, Ustaz, jangan disamakan ya, itu katanya ngelesnya gitu. Jadinya seperti itu nanti. Tapi yang penting bertempat, itu masalah. Masalahnya di mana? Ayat ini bisa disalahgunakan oleh penyembah dewa-dewi yang sembahannya bertempat di langit atau kayangan. Apalagi yang suka nonton-nonton Hercules atau Sun Gokong gitu kan. Dewi Kuan Im. Nonton Dewi Kuan Im ini di langit nih, iya. Nonton dewanya, oh iya ini di kayangan nih para dewa. Dapat ayat Al-Quran, oh Allah itu ternyata juga bersemayamnya di langit, ada singgasana arasnya. Berarti kita pindah agama ke Islam ini bukan ganti Tuhan, tapi ganti nama aja. Sebelumnya dalam agama pagan orang-orang Anglikan, ya kita paham bahwasanya yang duduk di langit bersinggasana itu Odin. Oh, iya. Kita masuk Islam, kita ganti namanya jadi Allah. Kata orang-orang Yunani, sebelumnya yang kita tahu bersemayam di singgasana langit itu adalah Zeus. Sekarang kita masuk Islam, kita ganti namanya jadi Allah. Orang-orang Mesir juga seperti itu. Sebelumnya yang kita pahami di langit itu adalah Ra, tapi ketika kita masuk Islam, kita ganti namanya jadi Allah. Waduh, ini kacau. Efeknya bagaimana? Mereka tidak mengganti Tuhan, mereka tidak meninggalkan Tuhan lama untuk menyembah Allah, tapi mereka hanya sekedar ganti nama. Ini 4 mata, jadi bukan 4 mata gitu. Izin Ustaz. Iya. Karena sudah azan mungkin. Oke. Kita lanjutkan. Kita rehat sejenak. Kita rehat. Bapak Ibu, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah habis Isya jangan kemana-mana, kita lanjutkan. Nanti kita berikan waktu untuk tanya jawab saja. Insyaallah. Tanya jawab kita tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A few moments later. Kita lanjutkan kajian kita. Insyaallah setelah mungkin ada penyampaian setelah pada Isya ini, nanti tanya jawab langsung. Tanya jawab langsung saja. Insyaallah. Tanya jawab langsung bersama guru kita Ustaz Fahri Emil Habib LCMH. Dan tadi sudah ada gambaran Ustaz. Jadi kalau seandainya kita hanya sekedar menerjemahkan atau membaca terjemahan, itu sama aja doktrin-doktrin yang apa saja, doktrin-doktrin yang ngawur gitu. Ngawur. Dan bisa digunakan, dijadikan alat gitu Al-Quran untuk mendoktrin kepemahaman yang sesat gitu. Ya. Contoh ya Allah fawqa aydihim gitu kan. Tangan Allah di atas tangan mereka gitu kan ya. Kalau kita mikir sekarang kan ada AI ya.
AI ya. AI itu kan bisa kita gambarkan nanti itu kan. Ada tangan besar saudara. Langsung seperti itu kan. Jadi gambaran-gambaran yang semakin realistis sekarang itu perlu kemudian kita dudukkan tauhid kita. Tauhid dalam menjaga pemahaman Quran dan Sunnah. Karena kebanyakan Ustaz, kalau dilihat dari kasus-kasus yang ada adalah baru hijrah salah ngaji. Ya. Bukannya apa? Bukannya dia berpindah dari satu tempat yang salah menuju tempat yang benar, makin salah nanti Ustaz. Dan pemahaman mungkin nanti ada juga film-film Malaysia Maulid Mak Dewi boleh itu kan mungkin dari situ kan. Itu bisa jadi itu kan ya. Karena pemahamannya salah akhirnya mudah didoktrin ya. Jadi masyarakat muslimin rahimakumullah, kita akan lanjutkan tapi sebelum itu kita perkenalkan juga dulu kita supaya literasi Islam ini semakin meluas. Alhamdulillah kita bersama Yayasan Al-Husam. Apa sih kata Al-Husam tadi? Himpunan Ulama Sunni Angkatan Muda. Angkatan Muda. Jadi ulama-ulama muda sekarang ya bergerak aktif mencerdaskan umat ya. Kalau di Padang pasti insya Allah banyak ustadz-ustadz muda juga ya. Dan beliau pun merintisnya di Payakumbuh dan insya Allah bergerak akan keliling ke Sumatera Barat. Jadi ada pencerdasan, ada upgrading, tidak downgrading. Bukan downgrade. Tidak standar TikTok saja. Tidak standar TikTok kita dalam beragama. Tidak potong video. Kita dengar potong video tadi selesai. Agama sudah kita simpulkan dalam potongan 1,5 menit saja. Jadi ada Yayasan Al-Husam dan mari kita sama-sama fastabiqul khairat. Kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita jalankan kaki diam untuk kemudian kemajuan dakwah ini. Ada uang yang kita infakkan, ustadz mengajar, dakwah bergerak, orang berubah, maka insya Allah kebaikan itu akan juga mengalir pahalanya kepada kita insya Allah. Iya betul Ustaz. Insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tak kurangnya mukadimah kepada guru kita tadi materi ada terjeda kepada guru kita lanjutkan. Mari kita persilakan kepada dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Jadi tadi kita kena cut ketika membahas surat Thaha ayat 5 bahwa bagi orang yang sebelumnya punya Tuhan-Tuhan atau dewa-dewa, ya dewa-dewa yang bertempat, maka dia juga akan menganggap bahwasanya masuk Islam itu bukan berarti meninggalkan dewa-dewa sebelumnya, tapi hanya sekedar mengganti nama dewanya. Jika sebelumnya yang bertahta di kayangan itu adalah Zeus, maka sekarang yang bertahta di atas Zeus itu adalah Allah. Jika sebelumnya Odin, sekarang Allah. Jika sebelumnya Ra, sekarang adalah Allah. Dan itu salah ya. Karena orang-orang seperti ini berarti dia berpindah dari makhluk kepada makhluk. Berpindah dari makhluk kepada makhluk. Nah ini juga barangkali hampir mirip dengan firman Allah surat Al-Fath ayat 10. Ya, surat Al-Fath ayat 10. Yadullahi fawqa aydihim. Itu juga yang tadi disinggung oleh Ustadz Dian. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Ayat ini bisa disalahgunakan oleh penyembah berhala, di mana sembahan mereka memang punya wujud fisikal, antropomorfisme, orang-orang yang menyembah materi. Nah, ini gawat ya, menyembah materi. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah pencipta materi. Sedangkan orang-orang ini menyembah materi, ya, walaupun bukan materi. Tapi yang dia sembah adalah sesuatu yang bisa dibayangkan oleh otaknya. Ini kacau. Sebelumnya dia menyembah sesuatu yang dibuat oleh tangannya, patung. Ya, sekarang dia menyembah sesuatu yang diimajinasikan oleh kepalanya, dan itu sama saja. Satu makhluk tangan, dua makhluk kepala, imajinasi. Berpindah dari makhluk kepada makhluk. Ya, itu judulnya upgrade, tapi ditipu merek saja ya. Dikira ganti merek itu sudah upgrade, ternyata belum. Berpindah dari makhluk kepada makhluk. Nah,
Tadi kita contohkan orang-orang kafir. Sekarang umat Islam sendiri pun bisa terdapat firqah-firqah sesat yang ternyata menyadarkan paham rusak mereka kepada dalil-dalil sahih. Sebelum kita lanjut kepada slide selanjutnya, kawan-kawan yang tadi masih buka Quran ya, tadi kita terakhir buka surat Thaha, surat Al-Fath. Sekarang coba tengok surat Al-Anbiya ayat 98. Ya, Ustaz Dian juga silakan buka surat Al-Anbiya ayat 98. Itu saya lupa antara sebelah kanan atau sebelah kiri itu, pokoknya itulah. Pokoknya di bawah-bawah ya. Anbiya 98 saja. Surat Al-Anbiya ayat 98. Innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu. Nah, ini ayat menarik ya, kawan-kawan ya. Innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam. Apa artinya Ustaz Dian? Sungguh kamu orang kafir dan apa yang kamu sembah selain Allah adalah bahan bakar jahanam. Oke. Kamu pasti sepakat ya. Kamu orang-orang kafir dan apa yang kamu sembah selain Allah adalah bahan bakar neraka. Pertanyaannya, Nabi Isa itu sembahan selain Allah enggak? Ya. Ada enggak yang nyembah Nabi Isa? Ada. Ada enggak yang nyembah malaikat Jibril? Jadi ada. Ada. Roh Kudus barangkali. Ya, Roh. Ada yang bilang Roh Kudus itu roh abadinya Yesus. Ada juga. Saya pernah mempelajari Kristen itu ternyata alirannya banyak. Ya, ada yang menyatakan menyembah Jibril. Ada yang menyembah Maryam? Ya. Ada. Nah, sekarang saya tanya lagi. Balik ke ayat tadi, Ustaz. Sesungguhnya innakum, sesungguhnya kamu, wa ma ta'buduna min dunillah, dan apapun yang kamu sembah selain daripada Allah, hasabu jahannam, adalah bahan bakar neraka. Pertanyaannya, apakah Nabi Isa, Jibril dan Maryam itu bahan bakar neraka? Ya. Enggak, Pak. Pak menentang ayat. Itu gaya orang sekarang kan. Dibilang aja orang menentang ayat langsung kan. Ini ayat membutuhkan penalaran ilmiah sehingga menghasilkan kesimpulan yang pas. Ini contoh ya, ini contoh satu ayat kita sebutkan. Bagaimana cara pemahaman benarnya? Yang pertama kita tengok secara redaksi teks. Dalam ayat ini apa? Innakum, sesungguhnya kamu, wa ma ta'buduna. Wa ma dalam bahasa Arab, ma itu isim mausul li ghairi aqil. Ma itu digunakan untuk yang tidak berakal. Ma. Ya, berarti yang berakal tidak masuk ke dalam ayat tadi. Nabi Isa berakal enggak? Ya. Siti Maryam berakal. Malaikat Jibril berarti yang masuk ke dalam ayat itu apa? Yang tidak berakal. Fattaqun naral lati waquduhan nasu. Yang tidak berakal itu apa? Wal hijarah. Batu-batu berhala. Itu satu cara untuk memahami. Atau cara lain, ayat paling bawah di halaman itu. Ya. Innal ladzina sabaqat lahum minnal husna. Iya, Ustaz ya? Sesungguhnya orang-orang yang sabaqat lahum minnal husna, sudah mendahului ya bagi mereka itu dari kami apa? Kebaikan. Ulaika anha mub'adun. Orang-orang itu terjauh dari api neraka. Nah, siapa yang Allah berikan kebaikan kepada mereka? Tentu lagi-lagi kita sebut malaikat Jibril, Nabi Isa dan juga Siti Maryam. Itu contoh. Jadi dipotong ayat, dipenggal ayat, itu gawat. Bisa dikatakan nanti Nabi Isa masuk neraka. Ini pasti salah. Ini pasti salah. Dan kita sama-sama ya menolak secara tabiat. Nggak mungkin Nabi Isa masuk neraka. Nah, sekarang kalau saya kasih ayat-ayat yang samar-samar. Slide selanjutnya. Wah, nih yang menyebabkan banyak orang-orang dalam sejarah perkembangan agama Islam ini tersesat. Ada yang hafal Quran di sini? Yang hafal nomor dan angkanya sekalian? Ya, soalnya ini nomor dan angka aja kan. Boleh ulang. Ya, boleh ulang. Nah, lanjut dulu. Nah, dalil aliran sesat dalam tubuh Islam. Nah, aliran sesat sekarang kita contohkan Qadariyah, Jabariyah. Qadariyah ini kelompok orang-orang yang menisbatkan perbuatan hamba itu balik kepada makhluk, tidak ada campur tangan takdir Allah di situ. Ini namanya Qadariyah. Jadi orang-orang ini mengingkari takdir. Sedangkan Jabariyah sebaliknya, orang-orang yang menyandarkan semua perbuatan manusia itu kepada Allah. Tidak hanya sampai di situ,
Tapi mereka gara-gara manusia itu sejatinya tidak berbuat, berarti manusia itu tidak diberikan apresiasi kalau dia taat dan tidak diberikan punishment kalau dia berbuat maksiat. Kenapa? Karena dia maksiat karena Allah, dia taat pun karena Allah. Nah, ini kacaunya ya Jabariyah, Qadariyah. Kita tengok orang-orang Qadariyah punya dalil enggak? Ada. Apa itu? Surat Al-Kahfi ayat 29. Faman syaa falyu'min. Siapa yang mau silahkan beriman, wa man syaa, dan siapa yang mau silahkan kafir. Orang beriman atau kafir itu karena kemauan dia atau karena hidayah Allah? Allah mulai gampang kalau kita bilang atas kemauan Allah berarti tidak boleh orang kafir masuk neraka. Kalau kita bilang itu atas kemauan dia pribadi, lalu hidayah Allah di mana posisinya? Kan gitu jadinya. Ya, tapi insya Allah nanti kita akan buatkan majelis lain untuk menjelaskan bagaimana posisi Ahlus Sunnah wal Jamaah menyikapi dua aliran ekstrim ini. Ini dua-duanya sama-sama ekstrim. Dua-duanya sama-sama ekstrim. Ahlus Sunnah wal Jamaah di tengah. Ini semuanya Ahlus Sunnah wal Jamaah di tengah. Apalagi yang ekstrim? As-Saffat, ini Jabariyah. Orang-orang Jabariyah. As-Saffat ayat 96. Dapat ayatnya, Ustaz? Apa ayatnya, Ustaz? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Wallahu khalaqakum wa ma, Allah menciptakan kamu dan apa yang kamu Kerjakan. iya. Itu Allah tuh, Ustaz. Kan itu jadi. Iya nak. Iya. Allah menciptakan kamu dan apa yang Jadi kamu. kalau Coba pukul juga nih. saya maling, Coba pukul lagi, Ustaz. Itu saya juga nggak marah karena itu Allah yang bikin. jadi kalau saya korupsi itu kerjaan Allah. Allah tuh iya. Itu sudah itu kacau. Kacau. Tapi ayatnya ada, Ustaz. Menentangnya itu. Makanya hati-hati ya. Ayatnya ada, jangan bilang tidak ada. Ini Jabariyah, Qadariyah sama-sama bertentangan, ekstrim kanan, ekstrim kiri, tapi masing-masingnya ternyata sama-sama punya ayat. Berarti mereka tidak mampu untuk mengkompromikan dua ayat yang saling bertentangan ini. Ahlus Sunnah wal Jamaah muncul mengkompromikan dua ayat ini. Ya sama seperti ayat lain, Ustaz. Innaka la tahdi man ahbabta. Satu ayat Allah katakan, Nabi Muhammad, engkau tidak mampu memberi petunjuk kepada orang yang kamu cintai. Tapi dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala katakan, wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Dalam ayat lain justru Allah katakan, sesungguhnya engkau memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Pertanyaan kemudian, Nabi Muhammad itu memberi hidayah enggak? Orang yang katakan Nabi Muhammad tidak memberi hidayah, dalilnya ada. Yang katakan Nabi Muhammad memberi hidayah juga punya dalil. Ya, ini kacau kalau kita tidak punya perangkat. Itu nanti dalam ilmu usul fikih namanya, ketika kita menemukan dalil-dalil yang bertentangan ini namanya ta'arudul adillah. Ada posisinya bagaimana? Posisinya ada al-jam'u atau nanti at-tarjih, bagaimana kita menentukan apakah ini nasakh mansuh, apakah ini umum khusus dan seterusnya. Ya, itu contoh. Apalagi Mu'attilah Mujassimah. Mu'attilah dalilnya surat Al-Ikhlas. Walam yakullahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad. Allah itu Allah. Ini Mu'tazilah ya, yang paling umum kita dengar Mu'tazilah. Mu'tazilah adalah kelompok umat Islam yang menolak sifat Allah. Allah itu cuma zat, tidak ada sifat. Itu bagi Mu'tazilah. Ini bertentangan dengan Mujassimah. Kalau Mujassimah justru menetapkan sifat keterlaluan ekstrim. Orang-orang Mu'attilah menolak sifat secara ekstrim. Orang-orang Mujassimah menetapkan sifat secara ekstrim. Sifat-sifat yang tidak patut bagi Allah pun mereka tetapkan. Ya, saya pernah bercanda dengan Mujassimah. Dalam hadis qudsi apa kata Allah? Al-kibriya uridai wal azamatu izari. Kesombongan adalah selendangku, sedangkan keagungan adalah sarungku. Saya tanya sama dia, Allah punya pakaian enggak? Oh iya, kan jelas tuh dalilnya. Kacau. Punya aurat, Allah ngelelok lagi. Ya, tapi ini aduh terlanjur saya kasih syubhat nih, kalau nggak dijawab gawat. Ini HP-nya berbaju atau bertelanjang, Pak? Hah? Baju bercasing enggak? Enggak, saya nanya bukan berkising. Saya nanya berbaju atau bertelanjang. Dijawab berbaju, bodoh. Dijawab bertelanjang, bodoh juga. Kenapa? Karena yang bertelanjang itu adalah sesuatu yang punya aurat. Ini auratnya batasnya mana, Zat? Aurat. Tidak ada aurat. Berarti ini dibilang telanjang nggak bisa, dibilang berbaju juga nggak bisa. Nah, sama.
Ya, kita ingin katakan bahwasanya Allah itu ya laisa kamitslihi syai'un, dibilang berbaju salah, dibilang bertelanjang salah, dibilang laki-laki salah, dibilang perempuan salah, dibilang hitam salah, dibilang putih salah, dibilang di luar salah, dibilang di dalam salah. Kenapa? Karena Allah berbeda dengan apapun yang bisa kita sifati pada makhluk. Kullu ma khatara bi balika fallahu laisa kadzalik. Apapun yang terbayang di kepala, maka Allah tidak seperti itu. Simple. Jangan bayangkan Allah, bayangkan saja makhluk. Nah, ini masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh orang-orang mujassimah, sehingga keyakinan mereka sebenarnya sama saja dengan orang-orang penyembah berhala. Bedanya apa? Berhala yang ada di kepalanya adalah sosok raksasa yang berdiam di langit seperti itu. Alien jadinya kan. Kacau. Tor. Ya, Thor. Kacau. Lalu lanjut. Ada Murji'ah, ada Khawarij. Murji'ah ini orangnya terlalu pede ya. Jadi orang amal itu tidak mempengaruhi iman. Walaupun ada iman setitik dalam hati, insya Allah masuk surga. Kenapa? Karena Nabi SAW katakan apa? Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah masuk surga. Dalam hadis yang lebih panjang itu dikatakan walau zana wa in saraqah. Walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri. Yang penting dia mengucap la ilaha illallah. Sehingga bagi orang-orang Murji'ah ini tidak penting amal, yang penting iman. Sudah punya iman, dah. Tidak sholat, tidak masalah. Zina, sip. Mencuri, tidak masalah. Ada iman, ada, dah. Masuk surga. Murji'ah. Sebaliknya Khawarij, kafir semua nih orang jadi. Ya, orang semua kafir. Zina, kafir. Ninggalkan sholat, kafir. Bunuh, kafir. Wah, ini kacau deh. Ya, terjadi perdebatan antara Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad. Imam Ahmad ya dulu mengatakan bahwa orang meninggalkan sholat itu dianggap kafir, dihukumi kafir. Ditanya oleh Imam Syafi'i, kalau dia kafir, gimana cara dia masuk Islam? Ulang sholat. Kalau dia kafir, gimana sholatnya bisa sah gitu? Kan jadinya ada daur seperti itu ya, sirkular. Tidak masuk jadinya. Makanya jangan gampang-gampang mengkafirkan orang. Khawarij ini gampang mengkafirkan orang. Ini perempuan tidak pakai jilbab, kafir. Ya, tidak seperti itu. Kalau ada orang beriman, ya kalau Ahlussunnah wal Jamaah kan tawasud ya. Ada orang beriman melakukan dosa besar. Dia beriman tidak? Iya. Dia berdosa? Iya. Masuk surga atau neraka? Orang beriman dia melakukan dosa besar, masuk surga atau neraka? Masuk surga. Langsung enggak? Iya, perbedaan kita di situ aja ya. Kan enggak bertentangan jadinya. Dalam satu hadis, siapa yang mengucap la ilaha illallah masuk surga. Dalam hadis lain, ya dalam ayat lain wal asr, innal insana lafi khus illal ladzina amanu wa amilus solihati, mesti beramal. Berarti lagi-lagi kita ulang, orang beriman melakukan dosa masuk surga atau masuk neraka? Masuk surga. Langsung enggak? Tergantung. Tergantung. Bisa jadi dapat jalur syafaat kan, jalur orang dalam, Allahu alam. Itu gambaran ya. Tapi ujung-ujungnya yang membuat kita masuk surga itu apa? Iman. Mau transit ya transit lah dulu. Tapi mudah-mudahan kita yang hadir di sini malam ini tidak transit dulu ya. Amin. Mudah-mudahan masuk langsung. Nah, siapa yang berani transit? Lanjut. Nih kalau yang keren-keren sekarang istilahnya ada jumud, ada liberal. Jumud ini orang kaku beragama. Orang liberal ini orangnya salah ya. Jumud ini orangnya kaku dalam beragama. Liberal ini dia enggak ada bebas. Free thinker. Orang-orang sekarangnya open minded enak. Open minded. Ya seperti tadi innalladzina amanu walladzina hadu, seperti itu. Itu kan juga semua agama masuk surga. Semua agama masuk surga. Surga versi dia gitu ya. Tidak ada kebenaran mutlak katanya. Oh kacau nih. 1+1 kalau ditanya pada orang Islam 2, tanya pada orang Nasrani 1+1+1 3. Oh kacau. Nah, orang jumud dalilnya apa? Kan agama ini tidak boleh diotak-atik, ijtihad itu tidak ada. Itu kata orang-orang jumud. Tidak ada lagi ijtihad. Kenapa tidak boleh ijtihad? Surat Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Agama ini sudah sempurna. Jangan ditambah-tambah, jangan dikurang-kurangi. Tidak ada ijtihad. Tidak. Itu orang-orang jumud. Sebaliknya orang liberal. Surat Al-Anbiya ayat 7. Bahwasanya Nabi itu diutus kepada kaum mereka.
Berarti kalau misalkan Nabi diutus pada kaumnya, boleh jadi kita ini andai Nabi kan orang-orang ngomong seperti itu ya. Andai Nabi diutus di Jawa, kira-kira Nabi akan katakan enggak bahwasanya warisan perempuan itu setengah dari warisan laki-laki? Kan sampai senakal itu pertanyaan orang-orang liberal. Karena menganggap bahwasanya Nabi itu Nabi lokal, bukan Nabi internasional. Ya, padahal kita kan sebagaimana tadi di awal saya sampaikan, agama kita ini agama upgrade dari Nabi yang sebelumnya Nabi lokal menjadi Nabi yang Internasional. rahmatan internasional, rahmatan lil alamin. Ini tidak dianggap, oh kalau Nabi ini diutus di Jawa, Nabi tidak akan bilang bahwasanya bagian anak laki-laki itu 2 kali lipat anak perempuan. Kalau Nabi itu diutus di Minang, Nabi tidak akan bilang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kenapa? Karena di Minang laki-laki itu tidak punya kamar. Ya kan? Yang anak muda tidur di surau. Kalau sudah tua tidur di kamar istrinya, ya kan? Kalau cerai balik ke surau, ya kan? Ini bapak-bapak yang hadir di sini bukan karena berkelahi dengan istri kan? Ya kan? Itu gambaran, contoh. Ya enggak seperti itu. Islam itu internasional, rahmatan lil alamin, tidak akan berganti hukum Allah Subhanahu wa taala. Walaupun memang umat pertama yang mendapatkan syariat Nabi adalah orang Arab, bukan berarti syariat Islam ini hanya berlaku untuk orang. Nah, ini kacaunya nih orang-orang liberal. Jadi mau jumud ataupun liberal sama-sama punya dalil ternyata. Saya pernah diskusi di kampus. Ternyata orang-orang jumud dan orang-orang liberal sama-sama menjadikan Umar bin Khattab sebagai dalil. Ya, orang-orang liberal mengatakan bahwa di masa Umar bin Khattab pencuri tidak dipotong tangannya. Berarti kan Umar bin Khattab juga pernah menentang zahir hukum Allah katanya. Berarti kami juga boleh dong. Nah, katanya seperti itu. Tapi orang-orang jumud, orang-orang radikal juga dikit-dikit kan ini orang yang dirindukan pedang Umar nih gitu. Seperti itu terus gitu ya. Ini dua, yang satu keras, yang satu terlalu lunak ya, tidak ada kaidah-kaidah berpikir. Ternyata dua-duanya sama-sama merujuk kepada Umar bin Khattab. Ini kacau. Satu figur padahal. Satu figur ya. Makanya hati-hati ya. Yang kita permasalahkan bukan dalilnya, tapi apanya tadi? Pemahaman terhadap dalil. Kira-kira dalil tadi dipahami secara benar atau tidak, secara komprehensif atau tidak, secara runut atau tidak, sudah dibandingkan dengan dalil-dalil lain yang terkait atau tidak, sehingga menimbulkan kesimpulan yang adil, yang berimbang. Nah, ini terakhir ya, sebelum tanya jawab. Belajar ilmu tauhid bukan berarti meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Belajar ilmu tauhid bukan berarti meninggalkan Al-Quran dan Sunnah, tapi itu adalah cara agar kita tidak salah dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Pahami dulu bahwasanya Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Maka ketika kita mendapati surat Toha ayat 9 sampai ayat 12 tadi, ketika kita dapati surat Toha ayat 5 tadi, ketika kita dapat surat Al-Fath dan surat-surat dan ayat-ayat lain yang seolah-olah menggambarkan bahwasanya Allah itu memiliki sifat-sifat makhluk, maka kita tidak akan terjebak dengan pemahaman sesat tadi. Kenapa? Karena dalam kepala kita sudah belajar tauhid, laisa kamitslihi syai'un mukhalafatuhu lil hawadithi at-tanzih. Kita sucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk kekurangan, segala bentuk sifat makhluk. Maka apapun syubhat yang diberikan orang kepada kita, insya Allah kita mampu membentengi diri. Walaupun syubhat mereka itu mereka bumbui dengan dalil-dalil yang sahih. Hati-hati, dalil sahih tidak menjamin jika ternyata dalil sahih itu dipahami dengan kepala yang tidak sahih. Dalil sahih, kepala sahih, hasil sahih. Dalil sahih, kepala fasid, hasilnya fasid, hasilnya rusak. Itu barangkali materi dari kami. Kita kembalikan kepada Ustaz Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi mungkin ada pertanyaan atau benak-benak yang kemudian perlu ditanyakan saat ini dari mendengar kajian kita tadi, perkara kita tadi. Boleh dari ikhwan satu, dari akhwat satu. Jangan keluar tema dulu, Ustaz. Iya, keluar tema dulu. Jangan kurang akidah dalam mencari jodoh begitu terus. Jadi yang apa sesuai tema dulu. Silakan bagi ikhwan satu, akhwat satu. Silakan. Dipersilakan. Tolong sih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Ustaz, saya mau bertanya. Sepengalaman saya kalau misalkan di Muhammadiyah itu untuk fikih akidahnya mirip-mirip dengan kalau boleh disebut dengan golongan salafi, yaitu rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Apakah ada perbedaan antara pemahaman dari salafi dan Muhammadiyah? Dan pemahaman ini yang dibagi tiga ini kan bukan Asy'ariyah kalau nggak salah. Jadi apakah pemahaman rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat ini adalah pemahaman yang salah atau gimana saat dilihat dari perspektif mazhab fikih tidak Asy'ariyah seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung jawab atau satu lagi? Boleh langsung jawab, boleh. Kalau Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ini menarik ya, pembahasan tentang akidah Muhammadiyah. Kenapa? Karena saya Muhammadiyah, bapak saya Muhammadiyah, ibu saya Muhammadiyah, adik saya pengurus PDM Bukit Tinggi ya. Saya juga anggota PCI Muhammadiyah Mesir, pengurus cabang istimewa Muhammadiyah Mesir. Pertama, akidah Muhammadiyah itu berbeda dengan akidah tokoh Muhammadiyah. Ini penting dulu ya, karena semua orang bisa ngaku Muhammadiyah. Arti Muhammadiyah itu apa? Pengikut Nabi Muhammad. Maka semua orang yang mengikuti Nabi Muhammad bisa bilang bahwasanya dia Muhammadiyah. Bedanya yang satu punya KTA, yang satu tidak. KTA itu kartu tanda anggota, itu aja bedanya. Semua orang Muhammadiyah. Kalau kita mau, ya sekarang kan semua orang ngajar, kemudian dia ngaku inilah Muhammadiyah, inilah Muhammadiyah. Kalau kita mau tahu manhaj Muhammadiyah sendiri, tentu kita tengok dulu pendiri Muhammadiyah. Pendiri Muhammadiyah itu adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nama aslinya Muhammad Darwis. Alasan penggantian namanya dulu, penggantian nama dari Ahmad Dahlan kepada Ahmad Darwis itu kan karena gurunya itu sangat sayang kepada gurunya juga. Namanya Sayyid Zaini Dahlan, Ahmad Zaini Dahlan. Ahmad Zaini Dahlan ini siapa? Murid dari Sayyid Ahmad Al-Marzuki. Sayyid Ahmad Al-Marzuki ini siapa? Penulis kitab Aqidatul Awam. Aqidatul Awam ini kitab apa? Kitab akidah dengan metode manhaj Asy'ari. Itu dulu. Ya, itu dari sisi nama dulu. Yang kedua tentu saja beliau berguru kepada siapa? Yang masyhur ya, beliau berguru kepada Syekh Ahmad Abdul Latif Al-Khatib Minangkabau. Nah, kita tengok sekarang metode Syekh Ahmad Khatib Minangkabau ini seperti apa? Murid-murid Syekh Ahmad Khatib Minangkabau yang di Sumatera Barat, kita tengok misalkan Syekh Jamil Jaho, Syekh Ibrahim Musa Parabe, Syekh ini cenduang ya, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli ya. Kira-kira kitab akidah yang dipelajari di sekolah-sekolah yang tiga ini apa? Apakah sifat 20 kita sebut saja, atau pakai uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat? Pakai sifat 20. Sekarang kita tengok tokoh senior Muhammadiyah di Sumatera Barat. Siapa? Haji Rasul, Bapak Buya Hamka. Beliau punya buku judulnya Umdatul Anam fi Ilmil Kalam. Ini perlu dicatat betulnya. Umdatul Anam fi Ilmil Kalam. Ilmu kalam yang diharamkan, bahkan dikafirkan oleh kawan-kawan Ustaz Dian ya. Kawan saya juga sebenarnya. Ya. Dikafirkan. Tapi sekarang tokoh Muhammadiyah justru menulis kitab Umdatul Anam fi Ilmil Kalam. Ilmu kalam ditulis loh. Ya, Haji Rasul. Haji Rasul. Ya, saya tidak mau bahas Haji Rasul itu tidak berjenggot tapi malah berkumis gitu ya. Kalau hidup beliau sekarang mungkin dibilang, oh ini apa? Si kumis ya. Mungkin seperti itu orang bilang. Kan kadang-kadang main fisik pula orang nih. Barangkali seperti itu. Nah, ternyata Umdatul Anam fi Ilmi Kalam juga memakai ya wujud kitab baqa, mulai seperti itu. Nah, dan kalau kawan-kawan juga ingin mengetahui landasannya kenapa sampai ada wujud kitab baqa, itu bisa dilihat ya video kita, kajian kita sekali sebulan setiap hari Kamis itu sudah kita upload di YouTube sampai penjelasan tentang sifat-sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, apa saja yang wajib bagi Allah, mustahil bagi Allah, apa yang jaiz bagi Allah, bagaimana cara-cara memahami ayat-ayat mutasyabihat. Nah, tadi kita lihat pendirinya
tokoh-tokoh seniornya. Sekarang kita tengok himpunan putusan tarjihnya. Himpunan putusan tarjih itu dimulai dengan Babul Iman. Saya bacakan ya. Saya bacakan. Mana dia? Kok nggak ada nih? Al-imanu billah. Nih. Yajibu alaina, wajib atas kita an nu'mina billahi rabbina, beriman kepada Allah Tuhan kita, wa huwal ilahul haqqul ladzi khalaqa kulla syai'in wa huwal wajibul wujud. Dan dia Allah itu siapa? Tuhan al-haq, yang hak, alladzi khalaqa kulla syai'in, yang menciptakan segala sesuatu, wa huwal wajibul wujud, yang pertama. Allah itu adalah wujud absolut, sesuatu yang pasti ada. Al-awwalu bila bidayah, tidak, awal tanpa permulaan. Al-akhiru bila nihayah, akhir tanpa ujung. Akhir tanpa ujung apa itu? Baqa. Wala yusabbihu syai'un minal kainat, dan tidak ada yang serupa dengannya dari makhluk. Mukhalafatuhu lil hawadithi. Al-ahadu fil uluhiyatihi wa sifatihi wa af'alihi. Dan ini sama dengan al-hidayah karyanya para bih. Allah itu satu pada apa? Pada ketuhanannya atau zatnya, pada sifat-sifatnya, dan pada perbuatan-perbuatannya. Al-hayyul qayyum as-sami'ul basir. Dan ini tidak berbeda dengan klasifikasi sifat. Ya, klasifikasi sifat yang biasa kita temukan di kitab-kitab yang merujuk kepada murid-murid Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Itu dulu dari HPT. Jadi setiap orang bisa mengklaim bahwasanya dia Muhammadiyah, bisa saja. Tapi apakah dia membawa himpunan putusan tarjih Muhammadiyah dalam kajiannya, itu kaji lain. Dan Muhammadiyah tidak akan menindak ya, karena Muhammadiyah itu rumah besar. Isinya ada liberal, isinya orang liberal juga, bahkan sholat Jumat virtual itu kan kadang-kadang ya kadang-kadang kan orang salah memahami Islam berkemajuan kayak Muhammadiyah gitu ya. Nah, memang kalau dalam mazhab, ini dalam Muktamar Muhammadiyah tahun 1928 ini jauh keluar dari Muhammadiyah. Nah, ini sejarah, ini perlu juga kita sampaikan. Sebelumnya kan orang-orang memang bermazhab, semuanya bermazhab. Tidak ada ulama besar dalam lintasan sejarah umat Islam kecuali pasti bermazhab. Sebut saja Imam Ibnu Hajar Asqalani Syafi'i, Imam Nawawi Syafi'i. Padahal beliau ini adalah ulama ahli hadis. Ya, tidak ada ceritanya tidak bermazhab. Bahkan kalaupun ada orang ingin keluar dari 4 mazhab yang mu'tabar, kamu belajar fikih pakai apa? Saya nak belajar pakai mazhab Ustaz, saya belajar pakai fikih sunnah. Ya sudah, berarti mazhab kamu mazhab fikih sunnah. Ya Ustaz, saya tidak mau belajar pakai fikih mazhab, saya belajar pakai fikih Islam Sulaiman Rashid. Sulaiman Rashid itu alumni juga ya, alumni Tawalib Darul Funun di Padang Jepang, 50 kota. Ya sudah, walaupun Syekh Sulaiman Rashid itu juga kitabnya itu sebenarnya mazhab Syafi'i. Tapi kalau dia tidak mau mengakui mazhabnya mazhab Syafi'i, ya sudah, berarti mazhab kamu mazhab Sulaimaniyah. Ya, tidak ada orang yang belajar fikih tiba-tiba dapat apa istilahnya enlightenment, kemudian dia bisa istihad langsung, tidak ada cerita seperti itu. Ya, sama dengan Muhammadiyah. Apa mazhab Muhammadiyah? Ya sudah, Muhammadiyah berarti sekarang bukanlah mazhabiyah. Muhammadiyah itu bukan mengingkari mazhab, tapi Muhammadiyah itu apa? Madzhabiyah. Adalah ormas yang merangkum semua mazhab. Sebagaimana tadi kita sebutkan bahwasanya Muhammadiyah itu rumah besar. Rumah besar. Ya, tidak diatur bahwasanya mazhab kita harus Syafi'i. Tapi masalahnya di mana? Kalau di Perti, di Sumatera Barat ada Persatuan Tarbiyah Islamiyah, itu enak. Kamu Perti enggak? Iya, saya Perti. Kamu belajar kitab fikihnya apa? Tahu kitab Mahali? Enggak. Ya sudah, enggak Perti. Gampang. Tapi kalau Muhammadiyah itu sangat luas ya. Kamu Muhammadiyah? Iya, orang enggak nanya lagi, udah kitab fikihnya enggak tanya oleh. Tuh, kamu jangan membatas-batasi kitab fikih orang. Itu masalahnya. Ya, sehingga kitab-kitab yang aneh-aneh pun bisa masuk. Makanya mohon maaf ya, tokoh-tokoh terakhir Muhammadiyah itu seringnya mencatut tokoh-tokoh barat. Aminah Wadud. Ya, ada Nakwin di sini. Ya, Faris Audah, seperti itu, bukan tokoh-tokoh turas, tapi tokoh-tokoh kontemporer, bahkan tokoh-tokoh Islam barat. Ya, Guru Musdah Mulia yang banyak dicatut seperti itu. Ya, Harun Nasution ya kalau di Indonesia gambarannya seperti itu. Nah, itu gambaran. Jadi fikih Muhammadiyah
ketika Muhammadiyah meninggalkan mazhab Syafi'i, Syekh Muhammad Jamil Jaho keluar. Syekh Muhammad Jamil Jaho. Barulah Syekh Muhammad Jamil Jaho, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, Syekh Abdul Wahid As-Solihi, 3 orang ini mendirikan PERTI, Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Nah, kalau Persatuan Tarbiyah Islamiyah ya kokoh. Ini mazhab kita, mazhab Syafi'i. Itu bedanya dengan Muhammadiyah. Kalau tauhid tidak berbeda. Mau kaum tua, mau kaum muda, mau PERTI, mau Muhammadiyah, tauhidnya tidak berbeda. Bedanya di mana tadi? Fikih. Kalau kaum tua kokoh mazhab Syafi'i. Bahkan beberapa masjid itu kalau khatib tidak pakai sarung tidak usah naik mimbar. Ini mohon maaf nih Ustaz. Iya. Ini kaum tua atau kaum muda? Kaum kekinian. Iya. Kaum tua menolak muda. Itu gambaran. Ya. Itu fikih. Nah, sekarang tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Apakah bermasalah? Secara judul tidak bermasalah. Secara judul tidak bermasalah. Uluhiyah jika dimaknai bahwasanya kita meyakini Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang patut disembah, benar. Rububiyah jika kita meyakini bahwasanya Allah satu-satunya yang mengelola alam ini, menciptakan dan mengelola alam, maka itu juga adalah tauhid yang benar. Tapi kadang-kadang uluhiyah dan rububiyah ini kalau dipisah, ini yang jadi masalah. Ya. Dua ini mutalaziman, dua ini tidak bisa dipisah. Tidak mungkin seseorang menyembah berhala tanpa meyakini bahwasanya berhala itu memiliki manfaat ataupun mudarat. Tidak mungkin. Ya. Orang-orang kafir itu menyembah berhala karena meyakini berhala itu mampu memberi mudarat dan manfaat. Makanya mereka menyembah berhala. Itu yang satu masalah. Masalah ketiga apa? Tauhid sifat, asma wa sifat. Kita menetapkan bagi Allah sifat-sifat Allah. Itu sebenarnya tak jadi masalah, tak jadi persoalan. Yang jadi masalah kapan? Ini mohon maaf ya, saya sebut saja kitabnya. Saya sebut saja kitabnya. Mungkin banyak di antara kita yang memakai kitab itu di forum-forumnya atau di majelis-majelisnya. Minhajul Muslim. Pernah dengar kitabnya ya? Coba lihat pembahasan tauhid bab sifat-sifat Allah. Sifat awal-awal yang disebut di kitab tersebut apa? Allah tersenyumlah, Allah larilah ya, apabila hamba berjalan kepadaku maka aku berlari kepadanya. Dimulainya bukan dengan sifat-sifat yang muhkam, justru mulainya dengan sifat-sifat yang mutasyabihat dulu. Harusnya kan tanzih dulu ya. Harusnya tanzih dulu, kita singkirkan pemikiran-pemikiran rendah kita tentang Allah, barulah kita pelajari ini sifat-sifat mutasyabihat. Jangan nanti ketika dia baca Quran, dia dapati ayat apa? Nasullah fanasiyahum. Surat apa itu? Al-Hijr ayat 77 enggak salah. Mereka melupakan Allah, kemudian Allah melupakan mereka. Allah bisa lupa enggak, Ustaz? Allah makin lupa. Itu dalam Al-Quran. Menolak. Menolak Quran. Kan kacau jadinya gitu ya. Jadi kalau mau menetapkan sifat bagi Allah, sifat apa namanya? Sifat-sifat yang muhkam. Lah, secara konsep ini bermasalah. Secara judul tidak masalah. Yang tiga nih, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Ya, kalau guyon guru saya dulu Syekh Salim Al-Khatib. Orang-orang ini mengatakan bahwasanya kaum muslimin sekarang bertauhid secara rububiyah tapi tidak bertauhid secara uluhiyah. Atau orang-orang kafir Quraisy itu mereka bertauhid secara rububiyah tapi tidak bertauhid secara uluhiyah. Kalau orang-orang sekarang enggak, kafir. Maka tauhid orang-orang jahiliyah lebih baik daripada tauhid orang-orang sekarang. Itu kan lebih kacau lagi. Dan ini sebenarnya tidak terpisah ya. Rabb itu ilah, ilah itu Rabb. Apa buktinya? Buktinya sekarang malaikat bertanya kepada mayat dalam kubur itu apa? Man rabbuka atau man ilahuka? Man rabbuka. Ditanya juga ilahuka atau enggak? Enggak. Itu tanda bahwasanya dengan bertanya man rabbuka, dalam Rabb itu sudah terkandung apa? Ilah. Ya, ini kalau misalkan ditanya man rabbuka kemudian dijawab Allah, berarti Abu Lahab masuk surga versi kawan-kawan ini. Karena kan wa idza sa'altahum, apabila mereka ditanya man khalaqas samawati wal ardh, siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan katakan Allah. Berarti Abu Lahab, Abu Jahal masuk dalam kubur ditanya oleh malaikat man rabbuka, harusnya mereka jawab apa? Allah. Tapi tidak seperti itu. Ya, makanya hati-hati ya. Ini jangan dipisah. Ilah, Rabb. Allah itu ilah ya, Allah itu Rabb ya, tapi jangan dipisah dua ini. Dua ini mutalaziman. Nah, itu tentang konsep
Walaupun ini sebenarnya metode saja ya, metode, tapi hati-hati saja. Nah, saya tidak menentang kalau ada sahabat-sahabat di sini yang mempelajari uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, good, bagus. Tapi yang penting uluhiyah dan rububiyah jangan dipisah. Kemudian asma wa sifat, sifat-sifat yang pertama kita pelajari jangan yang mutasyabihat. Pelajari dulu sifat-sifat yang muhkam. Itu barangkali. Wallahu taala a'lam. Alhamdulillah. Insyaallah perlu detail lagi nampaknya. Iya, perlu Dan detail. Mungkin malam ini habis kan insyaallah. Kita akan lanjutkan lagi. Kemudian yang akhwat tadi. Nah, satu lagi yang akhwat. Boleh. Yang jilbab biru silakan. Dikasih mic-nya boleh. Tumi. Satu. 9 lagi. Ini sebenarnya asik juga lama ini. Acak katanya. Jadi bisa buka data-data seperti itu, HPT Muhammadiyah seperti itu. Perlu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyimak kajian Ustaz malam ini kami serasa kuliah BSS gitu kan. Malah lebih banyak lagi dunia kayak dibanding kampus. Pertama saya dari kami mewakili yang banyak mungkin hari ini ada bahwa ada satu apa namanya saya istilah saya kami dengar adab sebelum ilmu sebelum amal, iman sebelum Al-Quran. Karena iman sebelum Al-Quran ini apakah juga berkaitan dengan tauhid Indonesia? Kita harus beriman jelas bahwa kita dan tauhidnya baru kita memahami Al-Quran karena kalau tidak berarti akan ada salah seperti itu. Kemudian kami pribadi merasakan bahwa ilmu itu terutama ilmu agama ini didapatkan cuma-cuma saja tentang agama sedikit, tentang akidah sedikit. Lalu bagaimana sebetulnya step-step yang bisa kami jalani seperti itu? Susah atau sulit sekali menemukan kajian yang komprehensif dari bagaimana cara bersuci dan lain-lain. Itu saja Ustaz jawabannya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa enggak tolong ulang pertanyaan pertama tadi? Ada sebelum ilmu, ilmu sebelum amal. Iman sebelum Al-Quran. Iman sebelum Al-Quran. Ya. Langsung. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya pribadi lebih suka ilmu qabla kulli syai'. Ilmu sebelum segala sesuatu. Karena beradab pun harus ada ilmunya. Beradab pun mesti ada ilmunya. Tapi ilmu itu ada ilmu namanya ilmu ijmal, ada ilmu mufassal gitu ya. Ada ilmu yang detail, ada ilmu global. Tapi ini bagus. Adab sebelum ilmu, ilmu sebelum amal. Karena adab itu juga ada amalnya seperti itu kan. Kemudian iman sebelum Al-Quran. Gini ya. Ini saya tidak tahu dapat dari mana ya. Tapi ini benar. Iman itu sebelum Al-Quran. Kenapa kita sebut iman dulu baru Al-Quran? Kita beriman kepada Al-Quran kenapa? Karena Al-Quran menyuruh kita beriman. Itu namanya circular reasoning. Kamu beriman nggak dengan Al-Quran? Iya. Kenapa kamu beriman dengan Al-Quran? Karena Al-Quran nyuruh saya beriman pada Al-Quran. Itu namanya apa? Circular reasoning. Secara logika salah. Makanya dalam ilmu tauhid tahapannya tidak seperti itu. Pertama kita yakin dulu akan adanya pencipta. Setelah kita yakin akan adanya pencipta, baru kita yakin bahwasanya pencipta ini mengutus utusan untuk menyampaikan ajaran kepada kita sebagai manusia. Yang ketiga barulah kita meyakini apapun yang disampaikan oleh utusan ini. Karena kita tidak mungkin percaya pada Al-Quran kecuali kita yakin pada Nabi Muhammad dulu. Jadi tidak ada gunanya ya kawan-kawan ya, kita berjumpa dengan orang kafir, berjumpa dengan ateis, kita bawa ayat Al-Quran, ya dia tidak percaya pada Nabi Muhammad, gimana dia mau percaya pada Al-Quran? Ya, maka memang iman dulu baru bawa Al-Quran. Jadi kita hanya bisa bawa dalil Al-Quran kepada siapa? Orang yang sudah beriman. Jangan makan babi. Jangan minum tua. Kalau ini orang Islam ya, kalau ini orang Islam, kenapa tidak boleh saya minum tua? Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu, kita sebutkan surat Al-Maidah. Tapi kalau orang kafir, jangan minum tua.
Kenapa? Kita jawab apa? Dia nak punya iman, nggak bisa kita jawab Al-Quran, nanti liver kamu bengkak gitu ya. Jawaban kita sesuai dengan akal dia ya. Jadi nggak bisa bawa Quran kecuali bagi orang yang memang sudah beriman, itu benar. Tapi tetap saya katakan ilmu qabla kulli syai'. Beradab pun mesti ada ilmunya. Orang nggak berilmu ketika beradab kan pusing juga dia ya. Orang mau beradab tapi nggak punya ilmu tentang adab, ya kacau, ya susah. Ya boleh jadi dia sombong kepada orang yang, ya boleh jadi dia tawaduk kepada orang yang seharusnya kita nggak boleh tawaduk kepada orang itu. Ada juga orang seperti itu. Ya, tawaduk kepada orang yang semestinya kita nggak boleh tawaduk kepada orang seperti itu. Ya, Nabi Musa itu kan, Nabi Sulaiman itu kan ada waktu sombongnya. Iya kan, Nabi Sulaiman akan datang Balqis, kan Nabi Sulaiman mau flexing. Gimana cara flexing Nabi Sulaiman? Dia belum nyampai nih, Ratu Balqis belum sampai, kita harus bikin singgasananya sampai. Itu namanya apa zaman sekarang? Kan flexing, kan pamer. Ya, orang kalau nggak punya ilmu berakhlak, dia akan katakan, oh ini nggak beradab, padahal ini Nabi gitu ya. Padahal ini adalah Nabi. Jadi ilmu dulu. Marah juga seperti itu. Marah ini kan berkaitan dengan moral. Kapan marah itu baik, kapan marah itu buruk, kapan marah itu disebut tahawur. Karena marah itu kalau dosisnya sangat rendah, itu namanya jubun. Jubun itu jubnah, keju, bahasa kitanya lembek. Makanya kita berdoa, wa na'udzubika minal jubni. Tapi kalau marah itu berlebihan, namanya tahawur. Itu juga tidak boleh. Nah ini nih, kita mempelajari marah yang sehat itu seperti apa. Itu juga ada. Jadi ada ilmunya, adab itu juga ada ilmunya. Jadi al-ilmu qabla kulli syai'. Ya, ada arjah indi. Ini yang paling kuat. Nah, sekarang ilmu comot-comot. Iya, ini masalah orang-orang sekarang ya, gara-gara ilmu comot-comot sehingga rukun wudu cuma 2 orang-orang sekarang. Ini kacau. Ada yang bilang 3 aja. Ada yang 3. Kacau nih, ada yang bilang 4 juga ya. Itulah ya. Ini gambaran masalah kita sekarang. Kita punya ilmu tapi tidak tersimpan rapi di database kita, sehingga susah untuk melakukan connecting dots. Ya, istilahnya connecting dots. Kita punya maklumat. Ini contoh orang yang belajar tata cara sholat, tapi dia bahkan tidak tahu membedakan mana yang rukun sholat, mana yang syarat sholat, mana yang sunnah sholat. Solusinya bagaimana? Ya, sebenarnya tadi pertanyaan sudah mengandung solusi. Caranya adalah pelajarilah agama secara sistematis. Contoh, kalau belajar tauhid, 3 tadi poin. Mulai dari mengimani Allah, mengimani Rasulullah, dan mengimani apapun yang disampaikan oleh Rasulullah. Apa saja yang disampaikan oleh Rasulullah? Kitab suci, para nabi sebelum beliau, hari kiamat, takdir, adanya malaikat, adanya jin, dan seterusnya. Ya, termasuk hukum-hukum. Itu namanya tahapan belajar tauhid. Tahapan belajar fikih juga seperti itu. Mulai dari apa? Fikih itu 2 saja. Bisa jadi hubungan manusia dengan Allah, bisa jadi manusia dengan Tuhannya. Manusia dengan manusia lain. Manusia dengan Allah itu apa? Yang paling utama sholat. Bisa orang sholat langsung? Tidak bisa. Apa yang harus dia lakukan dulu? Yang paling utama bersuci. Maka dimulai dengan bersuci. Bersuci mulainya dari mana? Cara memilih air yang bisa dipakai untuk bersuci. Ya, makanya al-miyahul lati yajuzu bihi at-tathhir atau tajuzu bihi at-taharatu. Nah, itu dulu kalau di matan takrib. Air-air yang boleh dipakai bersuci. Setelah dipelajari air-air yang boleh dipakai bersuci, apalagi ada namanya hadas, ada namanya najis. Najis pembagiannya berapa? Itu namanya apa? Kita belajar secara sistematis sehingga gampang saja connecting dots. Ya, ini mohon maaf ya. Kita boleh jadi bertanya pada ustadz dan mendapatkan jawaban yang memuaskan. Tapi kelemahannya bertanya dengan belajar apa? Orang belajar punya maklumat atau pengetahuan yang rapi di kepalanya. Kalau dia punya file, kalau pengetahuan itu dianggap sebagai file, maka ada laci-lacinya. Ini laci toharah, ini laci sholat, ini laci zakat, seperti itu. Tapi kalau orang yang cuma nanya-nanya kepada ustadz ketika takana, maka isi kepalanya itu seperti panel yang sudah kacau. Pada tua tahu. Aduh, putuh kabel cie, enak. Tahu nggak kabel internet di sistem kantor atau seperti masjid yang besar ini putus satu kabel, kok kemana yang buang juga? Panel, ya pusing ya. Nah, kalau di Padang itu sudah banyak ya kajian-kajian fikih sistematis seperti yang dilakukan oleh Ustadz Azmi ya.
Adrianto Azmi itu ada tuh mempelajari kitab Matan Takrib. Dan memang itu pilihan ya. Ustadz-ustadz banyak kalau di Padang. Ada Ustadz Abrar Agung, ada Ustadz Zulfi di masjid kita, Ustadz Zulfi ya. Ada Fikih. Ustaz Fikih. Iya. Matan Takrib tadi. Matan Takrib juga banyak. Ustadz Azmi juga nih hadir beliau. Ya mohon maaf saya tadi kita gunjingkan Ustadz di sini. Ada gitu. Pertanyaannya mau tidak? Bahkan kajian-kajian di YouTube juga ada. Kajian-kajian di YouTube juga ada. Saya pun punya ya kajian fikih di YouTube. Ada fikih manhaji, kemudian juga ada kitab Yaqutun Nafis. Itu juga dari awal, dari toharah, cara memilih air, ya, sholat itu rukun-rukunnya apa, pembatalnya apa. Ada, ya, ada yang sistematis. Jadi bukan tidak ada. Pertanyaannya adalah mau enggak? Dulu adik saya ketika kuliah di Padang, adik saya, dia juga tanya, saya mau mempelajari fikih. Karena selama ini ketika kita belajar, walaupun dia dulu di FSKI ya, dia di FSKI di Unan dulu, walaupun kita belajar juga setiap sekali seminggu, tapi ya sama seperti pertanyaan itu tidak sistematis di kepala, maka saya suruh dia datangi pesantren terdekat. Dulu salah satu yang saya rekomendasikan itu Darul Ulum, ada buyanya Buya Darmis ya, Buya Darmis. Minta kepada beliau carikan satu guru yang bisa mengajarkan fikih secara sistematis. Itu contoh ya. Pertanyaannya kita mau enggak, apalagi ada internet. Saya pribadi ya naik mobil kalau jauh, kalau 1 jam lebih, itu saya dengarkan tuh videonya. Video apa? Video playlist, bukan video ceramah lepas ya. Ada tablik akbar itu ceramahnya ceramah lepas, tapi kan ada juga video-video YouTube yang sistemnya playlist dan itu sistematis. 1, 2, 3, 4. Kalau fikih berarti mulai dari taharah sampai nanti terakhir memerdekakan budak. Kalau pelajaran tauhid berarti mulai dari mengenal Allah, mengenal Rasul, dan mengimani apapun yang disampaikan oleh Rasul, seperti itu. Ya, tasawuf juga bagaimana kita mengenal diri kita. Dorongan manusia itu ada dorongan ilmu, ada dorongan nafsu, ada dorongan perut. Gambaran-gambaran seperti itu yang membuat manusia itu semakin rendah adalah ketika dia memperturutkan dorongan semakin ke bawah. Ini hati-hati ya, kawan-kawan ya. Manusia itu Allah buat tegak, itu kenapa? Itu menunjukkan bahwasanya semakin manusia memperturutkan dorongan yang di atas, dia semakin mulia. Malaikat punya ilmu, tidak punya nafsu, mulia. Tapi kalau orang memperturutkan dada, ini sudah kacau nih. Memperturutkan perut, lebih kacau lagi. Memperturutkan bawah perut, lebih rusak lagi. Banyak hati-hati. Ya, itu hikmahnya kenapa manusia itu tegak. Kalau hewan, datar aja semua. Ayam, pernah nampak ayamnya nak? Dan cetok-cetok kawinnya nak? Itu cek nak tahu sini lagi. Itu ayam. Kita bukan ayam ya. Lah itu barangkali ya. Wallahu taala a'la wa a'lam. Alhamdulillah. Mungkin kita sudahi dulu sampai jam 9. Ada closing statement mungkin dari Ustaz untuk acara malam ini. Silakan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Untuk penutup, barangkali kita ingin tegaskan lagi bahwa Al-Quran dan hadis itu adalah sumber agama kita, dan sumber agama kita ini mulia. Membacanya tidak boleh sembarangan, memahaminya juga tidak boleh sembarangan. Jika untuk membacanya dibutuhkan ilmu tauhid, ilmu tajwid, maka memahami Al-Quran dan Sunnah itu kita juga butuh perangkat-perangkat ilmu yang biasa disebut dengan ilmu alat. Kalau kita tidak menguasai ilmu alat, ada cara gampang. Cara gampangnya apa? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada orang yang tahu jika kamu tidak tahu. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak Ustaz kita. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan malam ini bukan hanya sekedar menambah wawasan kita, tapi men-trigger ya Ustaz. Men-trigger, memacu kita bahwasanya ilmu kita ini belum ada apa-apanya gitu kan. Belum ada apa-apanya. Terus kemudian yang kedua, kalau belum ada apa-apanya jangan berani-berani mengicik atau berbicara sembarangan gitu Ustaz ya. Bikin akun YouTube, cut video Ustaz kan ya. Jadi maksud kita supaya apa? Supaya kita kemudian berhati-hati. Kalau baca Al-Qur'an ini butuh ilmu tajwid kan, apalagi memahaminya. Jadi semakin nampaklah bahwasanya kita ini hanya sekedar atom
atau debu di luasnya samudra lautan maksudnya. Ya. Nah, kalau lihat ilmu Islam itu kita ini bagaikan atom atau bagaikan debu di luasnya samudra lautan. Tawadhu kita. Nah, dari tawadhu itu insya Allah. Kalau sombong meninggi itu payah awak untuk mendapatkan ilmu. Tapi kemudian kalau kita air itu akan mengalir kepada tempat yang lebih rendah. Insya Allah mudah-mudahan Allah selalu jaga guru kita, Allah sehatkan beliau, dan insya Allah kita akan agendakan. Kalau kita kajian akidah Ahlussunnah wal Jamaah bersama Ustaz Fakhri bin Habib itu minggu ketiga saja. Ya. Minggu ketiga Kamis malam Jumat. Kemudian juga untuk feedbacknya kita ada kajian kelas The Next Level of Hijrah itu diprakarsai oleh teman-teman Prime Muslim Solidarity bersama guru kita Ustaz Zulfi Ahmad RCM. Alhamdulillah, dan mudah-mudahan insyaallah kita akan lanjutkan terus. Silahkan follow Instagram Masjid Mujahidin Official, follow Instagram Ustaz Fakhri Emil Habib. Apa ini centang biru sudah? Iya, enggak. Oh enggak, Disuruh bayar. Disuruh bayar. Disuruh bayar. Apa bayar ya? 75.500 per bulan. Masya Allah. Jadi di YouTube beliau juga ada Fakhri Emil Habib ya, juga Al-Husan. Silahkan like, share, and subscribe. Itu penting kan ya. Karena kalau dulu kita belajar itu di YouTube bisa panjang. Lalu kenapa sekarang justru kita nonton cuma 1 menit, 1 menit, Reels. 1 menit. Iya. Yang kadang ya kajian bawahnya beda lagi kan. Jadi mudah-mudahan kita istiqomah dalam menuntut ilmu agama insyaallah. Mudah-mudahan sebagaimana kita dikumpulkan kita di majelis ini, Allah kumpulkan kita bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tadi dibisikin ada snack ya. Snack silakan untuk bisa dicicipi di aula lantai 1. Banyak maaf dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.